Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan. Di sini saya sebagai pengisi suara untuk mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Naupal, Pak Ijah, Gladys Patricia, saya sendiri Hamdan, Saidah, dan Windy. Di sini kami ingin menjelaskan sebuah latar belakang salah satu tokoh seorang pahlawan yang bernama Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah atau Mangkubumi Pangeran Hidayatullah adalah seorang tokoh sentral di dalam peristiwa Perang Banjarmasin. Beliau bergelar Sultan Hidayat Oelah Halil Ilah atau Pangeran Hidayatullah. Dan beliau adalah seorang pemimpin Perang Banjar. Perang ini menurut pemerintah Belanda berlangsung dari tahun 1859 sampai tahun 1863. Panres, seorang penulis Belanda, mengambil rentang waktu ini untuk menulis tentang Perang Banjarmasin. Sebaliknya, dari sisi Indonesia sentris diwakili oleh Helius Samsudin yang menulis buku Pegustian dan Temenggung 2001, misalnya menetapkan masa Perang Banjarmasin berlangsung dari tahun 1859 sampai dengan 1906. Pangeran Hidayatullah yang terlibat secara langsung di dalam perang itu oleh pihak Yayasan Keluarga Besar Sultan Hidayatullah cabang Jakarta pernah diusulkan kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Akan tetapi usulan ini ditolak dalam hal Departemen Sosial Rakyat Indonesia berdasarkan surat nomor 540-2-4-BKS-I-91 tanggal 10 Januari 1991. Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Rakyat Indonesia kala itu menyatakan bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pembina Pahlawan Pusat tanggal 26 Mei 1990, Pangeran Hidayatullah dinyatakan belum memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional sesuai yang diatur di dalam undang-undang. Pangeran Hidayatullah di dalam biografi perjuangannya dianggap ternoda karena pernah menyerah kepada pihak penjajah Belanda. Hal ini terungkap di dalam beberapa karangan yang ditulis misalnya oleh Syori Soeharto MA berjudul Perang Banjar dan Prof. Dr. Sartono Kartodirjo berjudul Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme yang disebut terakhir diterbitkan oleh Pusat Sejarah ABRI tahun 1973 di Jakarta pada HLM 190 yang menyatakan pada tanggal 28 Januari 1862, Pangeran Hidayatullah menyerahkan diri di Martapura. Karena bagaimanapun jua ia dianggap sebagai jiwa perlawanan gubernemen, maka permintaannya supaya diperbolehkan tetap tinggal di Martapura ditolak. Ia akan dibuang ke Jawa. Sebelum berangkat, ia harus membuat pengumuman agar supaya seluruh rakyat menghentikan permusuhannya terhadap Belanda. Atas dasar itulah pemerintah menolak pengusulan Pangeran Hidayatullah sebagai pahlawan nasional. Ia dianggap tidak memenuhi kriteria pahlawan nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Perpres tahun 1964 tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan. Pada tahun 1999 kembali dilakukan pengusulan Pangeran Hidayatullah sebagai pahlawan nasional. Namun usulan ini tidak mendapat respon secara formal dari pihak pemerintah dan Kementerian Sosial. Demikian penyampaian dan penjelasan kami. Saya sebagai pengisi suara meminta maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam penyampaian ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.